Shalom anak-anak, selamat bertemu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kali ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ayo kita semua berdoa. Bapa dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kalau kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami. Supaya kami boleh memahami firman-Mu dan mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Supaya iman kami boleh makin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan kembali belajar tentang apa tadi? Ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu kisah sebelumnya. Yaitu pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa ini? Ya, untuk menebus dosa kita. Putra manusia Yesus yang tidak mempunyai kesalahan, tidak pernah melukai orang, tidak pernah merugikan orang, tidak pernah berdosa sedikit pun. Dia dianiaya, dituduh, direndahkan, dihina, dipukul, dicambuk, diberi mahkota duri, dan sampai disalib. Sehingga Putra manusia Yesus ini mati anak-anak. Dan dia dikuburkan. Setelah dikuburkan, apa yang terjadi? Ya, setelah 3 hari di dalam kubur, Tuhan Yesus bangkit. Seperti apa yang telah difirmankannya sebelumnya. Sebelumnya, Putra manusia Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati selama 3 hari. Setelah 3 hari dia akan bangkit. Nah, betul ya, kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita peringati sebagai Paskah. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup lagi. Dan dia tidak mati lagi. Seperti kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus membuat mukjizat dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati, dia bangkit lagi. Juga pemuda Nain, dia juga dibangkitkan dari kematiannya. Ada lagi anak Yairus. Nah, dia ini juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelah masanya selesai, umurnya sudah genap, masa hidupnya sudah habis, dia mati lagi seperti manusia pada umumnya. Setelah hidup, dia mati lagi. Tetapi dengan Putra manusia Yesus ini berbeda. Putra manusia Yesus mati selama 3 hari sebagai manusia. Yesus mati. Dan sekarang setelah 3 hari, dia bangkit kepada keadaan semula, yaitu sebagai Allah, sebagai anak Allah. Yesus bangkit sebagai anak Allah. Sebagai manusia memang mati, tetapi dia bangkit kembali dengan kemuliaannya, dengan kuasanya yang maha kuasa. Dia Allah. Dan dia hidup selamanya. Nah, kita akan melihat bagaimana setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, dia adalah Allah yang hidup. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Pada saat 2 muridnya sedang dalam perjalanan ke kota Emmaus, ke desa Emmaus, mereka berjalan dengan sedih, dengan putus harapan, dengan susah. Karena apa? Karena mereka kehilangan gurunya, yaitu Yesus. Mereka berbicara sepanjang jalan. Bagaimana guru yang mereka harapkan,
untuk menjadi pemimpin mereka, ternyata mati di atas kayu salib. Sehingga mereka sangat sedih sepanjang perjalanan mereka, berkeluh kesah. Karena Yesus yang mereka harapkan menjadi pemimpin mereka, ternyata mati di atas kayu salib. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus datang mendampingi mereka, menyapa mereka. Lalu Tuhan Yesus menerangkan apa yang sudah Tuhan Yesus dulu sampaikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberitahu, mengingatkan lagi akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan mereka sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh orang ini. Dua muridnya itu tidak mengenal siapa yang mengajak ngobrol mereka. Yang mengajak mereka berbincang-bincang ini siapa? Mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Setelah sampai di Emmaus, karena hari sudah mulai gelap, maka dua orang murid Tuhan Yesus ini mengajak orang yang tidak mereka kenal ini untuk singgah dulu di rumah mereka, supaya mereka bisa menjamu tamunya ini. Dan setelah mereka duduk di meja makan, maka Tuhan Yesus mengambil roti dan dipecah-pecahkannya seperti yang biasa Tuhan Yesus lakukan di hadapan murid-muridnya. Nah, di situ mereka baru sadar, murid-murid ini baru sadar bahwa yang berbincang-bincang dengan mereka itu sepanjang jalan adalah Tuhan Yesus. Makanya pada saat mereka berbincang, mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, hati mereka menjadi sukacita, hati mereka menjadi berluap-luap, gembira sekali, sukacita sekali. Dan sekarang mereka melihat bahwa memang itu adalah Tuhan Yesus. Dan saat itu juga mereka kagum, mereka bersukacita dan kembali lagi ke Yerusalem untuk memberitahu teman-teman mereka bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus juga menemui murid-muridnya pada saat murid-muridnya berada di dalam satu ruangan yang terkunci semua pintunya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, pada saat itu pada waktu mereka berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah mereka. Jadi Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu tanpa lewat pintu. Pintunya tertutup. Tembok pun bisa ditembusnya karena dia Allah, dia sempurna. Dia masuk ke dalam ruangan itu dan menyapa murid-muridnya. Dan juga memanggil Thomas. Waktu Thomas mendengar bahwa Tuhan Yesus hidup, Thomas tidak percaya. Dia berkata, kalau aku belum mencucukkan, melihat luka Tuhan Yesus yang ada di tangannya, belum menjamah luka itu, aku tidak percaya. Itu yang dikatakan oleh Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulang. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Dan Thomas akhirnya bertobat. Maaf Tuhan, ampun. Karena dia tidak percaya. Nah, sekarang Thomas menjadi percaya. Nah, ini adalah tubuh yang sempurna, tubuh Tuhan Yesus. Tanpa lewat pintu, walaupun pintu ditutup, walaupun berada di ruang yang tertutup, Tuhan Yesus bisa di antara mereka. Tuhan Yesus bisa menembusnya. Tuhan Yesus makan ikan di hadapan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, ada makanan di sini. Dan mereka memberikan ikan. Dan Tuhan Yesus makan di hadapan murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus betul-betul hidup. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia betul-betul hidup. Dia betul-betul ada di antara mereka. Dan mereka tidak perlu takut. Dan Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Pada saat murid-muridnya mencari ikan, Tuhan Yesus juga datang di sana. Tuhan Yesus berada di tepi danau Tiberias.
Tuhan Yesus melihat murid-muridnya ini sedang mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapat ikan. Semalam suntuk mereka berada di Danau Tiberias. Mereka menebarkan jala ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tetapi mereka tidak mendapat ikan. Tuhan Yesus tahu keadaan mereka. Tuhan Yesus mau memberkati mereka. Dan Tuhan Yesus dari pantai, Tuhan Yesus berteriak, memberitahu, tebarkan jalamu ke kanan perahu. Dan mereka menebarkan jala itu ke kanan perahu. Mereka tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka itu. Hanya mereka mendengar suara Tuhan Yesus dan dia dan murid-muridnya menebarkan jala itu. Setelah ditarik jala itu, ternyata di dalamnya penuh dengan ikan. Banyak sekali ikan yang mereka tangkap dan mereka baru sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh kasih, sangat mempedulikan anak-anaknya, murid-muridnya. Dengan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul hidup, mereka jadi bersemangat, mereka jadi bersuka cita. Nah, setelah 40 hari, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, menunjukkan keberadaannya dengan murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun, yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Dan di sana mereka berbincang-bincang. Di Bukit Zaitun ini, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus yang akan dikirim oleh Bapa. Dan murid-murid ini harus menjadi saksi-saksi Kristus bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka harus memberitakan keselamatan ini mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berita itu sampai juga kepada kita, sehingga kita bisa menerima Tuhan Yesus, bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, itu yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid ini masih kurang paham. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan menjadi raja di antara mereka, menjadi pemimpin mereka, seperti pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin daerah. Tetapi Tuhan Yesus bukan raja seperti manusia, seperti raja-raja yang ada di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa mengampuni dosa, yang berkuasa menyelamatkan, yang berkuasa menolong kita semua. Dia adalah raja kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus tahtanya adalah di surga yang mulia. Sebab dia raja yang mulia. Nah, tengah-tengah mereka berbincang, tiba-tiba Tuhan Yesus naik. Tuhan Yesus naik. Iya, anak-anak. Di tengah murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat. Naik. Dan mereka mengamat-amati. Loh, kok naik? Kok tambah tinggi? Naik. Loh, kok makin tinggi? Awan menaungi Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Mereka melihat Tuhan Yesus naik makin tinggi sampai hilang dari pandangan mata. Mereka termangu-mangu, mereka kagum, mereka terpana melihat keajaiban yang luar biasa ini. Dan tiba-tiba di antara mereka ada 2 orang yang bersinar-sinar, yang memakai baju putih dan bersinar-sinar. Dia berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang terpana ini. 2 orang ini berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."
Oh, mereka terkejut mendengar pemberitahuan ini, bahwa Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke sorga. Berita yang sangat menakjubkan. Ternyata Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus naik. Itu naik ke sorga. Kembali ke tahtanya di sorga. Luar biasa. Kalau manusia, walaupun pernah bangkit dari mati, dia akan kembali mati pada saatnya, waktu habis umurnya. Tetapi Tuhan Yesus, putra manusia Yesus yang mati, bangkit di dalam kealahannya, dan dia naik ke sorga. Bukan mati, dia meninggalkan dunia ini dengan cara yang luar biasa, naik ke sorga. Itulah yang kita peringati ya. Sekarang kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ini seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia naik ke sorga. Dan apa yang dipesankan oleh malaikat ini tadi? Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, untuk apa? Ya, Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diberi tempat di sorga. Dapat tempat, dapat rumah. Siapa di sini yang sudah punya rumah? Ya, anak-anak tinggal di rumah orang tuanya ya. Tetapi kita masing-masing yang percaya pada Tuhan Yesus mendapatkan rumah, mendapatkan tempat di sorga. Ada syaratnya, yaitu kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Anak-anak harus rajin berbakti, datang ke sekolah minggu, baca firman Tuhan yang sudah bisa baca, dibaca firman Tuhan setiap hari. Anak-anak berdoa, semua harus berdoa. Siapa yang sudah bisa berbicara, berarti bisa berdoa ya. Jadi semua harus berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, supaya kita dapat tempat di surga. Kita lihat ayatnya ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, di mana Tuhan Yesus ada, kita ada, yaitu di dalam surga. Nah, oleh sebab itu, kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia, apa tempatnya masih ada di surga? Tidak ada, ya. Sebab tidak di dalam Tuhan Yesus. Rumah ini, tempat ini hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Buat anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita pada saatnya nanti. Kapan? Tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita harus sedia, harus berjaga-jaga. Jangan nakal, jangan suka marah-marah, jangan semaunya sendiri, taat pada orang tua, rajin berbakti, melakukan firman Tuhan, supaya waktu Tuhan Yesus datang, kita semua bisa ikut Tuhan Yesus ke surga. Gambarnya pengangkatan ya, ini Tuhan Yesus ada di atas awan-awan, dan orang-orang yang percaya kepadanya akan naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai tertinggal, sebab kalau tidak ikut pengangkatan akan masuk dalam masa yang sulit, yang sukar, penuh siksaan,
karena hidup bersama dengan iblis. Nah, oleh karena itu, beritahu juga teman-teman kalian yang malas ke sekolah minggu, yang tidak mau datang ke sekolah minggu, beritahu mereka supaya mereka jangan tertinggal. Ingatkan kakak, adik, seluruh keluarga, supaya semuanya boleh rajin berbakti kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, supaya terus berjaga-jaga. Saat Tuhan Yesus datang di atas awan-awan, kita semua ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebagai ayat yang harus kita ingat, sebagai ayat hafalan, kita akan menghafalkan, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin ya. Kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat buat kita semua. Ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Hatiku bersuka cita, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Setialah selalu sampai Yesus datang kembali. Bagi orang yang percaya, Yesus kan datang menjemputmu. Hatiku bersuka cita, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Setialah selalu sampai Yesus datang kembali. Bagi orang yang percaya, Yesus kan datang menjemputmu. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dan mari kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapa dalam surga yang penuh kasih, Tuhan kami percaya akan firman-Mu. Pimpin kami mau setia, beribadah, percaya kepadamu. Kami percaya Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan mengingatkan kepada kami senantiasa untuk berjaga-jaga, siap sedia, sampai Engkau menjemput kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Kami serahkan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anak-anak semua yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Sampai bertemu di Bible Study for Kids yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.